Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eka Sirahayu Aristiningsih dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang kami laksanakan di Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Judul dari kegiatan pengabdian masyarakat kami adalah pemberdayaan anggota sekolah perempuan atau Skoper menjadi kreatif trainer healthy food berbasis potensi pangan lokal di Desa Kramat Inggil, Kabupaten Gresik. Yang melatar belakangi kegiatan pengabdian masyarakat kami adalah masa pandemi COVID ini adalah merupakan masalah yang krisis dan global dengan konsekuensi yang luas. Dari kondisi tersebut membuat masyarakat harus berupaya keras untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan keluarganya dengan ide kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan entrepreneur baru yang memulai usaha atau bisnisnya. Analisis situasi yang kami lakukan di Desa Kramat Inggil. Desa Kramat Inggil merupakan desa yang terletak di wilayah perkotaan dengan kultur perkotaan, memiliki penduduk yang beragam atau heterogen baik dari sisi mata pencaharian, agama maupun latar belakang pendidikan. Salah satu kepala desa yang concern terhadap program sekolah perempuan atau Skoper di Kabupaten Gresik adalah Kepala Desa Kramat Inggil. Kemudian yang kedua, dalam kajian sosiologis, wilayah perkotaan lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, menganut ciri individualistik yang menuntut masyarakatnya lebih kreatif untuk dapat bertahan hidup. Salah satu potensi unggulan yang dikembangkan di Desa Kramat Inggil ada pengolahan barang limbah. Kemudian Desa Kramat Inggil merupakan desa yang produktif dan mempunyai keunggulan dengan sebutan desa produktif, yakni desa yang menghasilkan temulawak, kelor, dan lidah buaya. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Kramat Inggil sebagai mitra kami adalah konstruksi budaya tentang perempuan, bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga yang terbatas pada aktivitas domestik, membuat pendidikan perempuan tidak terlalu diperhatikan. Nilai budaya menjadi pembatas ruang gerak perempuan, tidak terlalu dilibatkan dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga. Akibatnya kualitas hidup yang rendah masih banyak dialami oleh perempuan di Indonesia, terutama di desa. Desa Kramat Inggil sebagai desa produktif, akan tetapi masyarakatnya kurang memahami manfaat dan potensi yang dimiliki. Masyarakat Desa Kramat Inggil belum sepenuhnya memiliki jiwa entrepreneur. Kemudian masyarakat Desa Kramat Inggil belum memiliki kreativitas dan inovasi. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan yang masih rendah, meningkatkan pendapatan keluarga dan memberdayakan anggota Skoper dalam peningkatan kualitas hidup, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat lidah buaya, temulawak, dan kelor yang merupakan potensi pangan lokal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesehatan, meningkatkan kemampuan pengolahan produk pangan berbahan dasar lidah buaya, temulawak, dan kelor, meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama perempuan desa tentang kewirausahaan dan cara membuka peluang usaha baru untuk menambah pendapatan keluarga. Kemudian yang keenam, melakukan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat, khususnya perempuan di Desa Kramat Inggil untuk menjadi kreatif trainer healthy food. Metode pengabdian masyarakat yang kami rancang adalah yang pertama adalah analisis situasi, kemudian pemecahan masalah, kemudian tahapan kegiatan, selanjutnya metode penyelesaian masalah, tujuan kegiatan, dan evaluasi umpan balik yang dari kegiatan tersebut.
Lokasi dan partisipan kegiatan pengabdian masyarakat. Lokasi yang kita lakukan di Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik. Pemilihan Desa Kramat Inggil sebagai tempat implementasi program pemberdayaan anggota Skoper disebabkan karena adanya program Skoper di wilayah Desa Kramat Inggil, Kabupaten Gresik. Kemudian ada komitmen antara anggota Skoper yang ingin mandiri secara finansial, sehat, dan menjadi kreatif planner. Adanya produk lokal yang bisa dimanfaatkan, yakni lidah buaya, temulawak, dan kelor. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah ada MOU antara UMG dengan Desa Kramat Inggil sebagai desa binaan. Bahan dan alat pengabdian masyarakat adalah 1. Materi penyuluhan dan resep serta cara pembuatan makanan sehat. Kemudian alat dan media yang digunakan untuk penyuluhan, leaflet, buku panduan, buku resep, video pembuatan produk pangan, dan LCD. Kemudian ada data, yaitu data primer dan data sekunder. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kami bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama penyuluhan kreatif planner kepada anggota Skoper. Kemudian tahap yang kedua adalah penyuluhan tentang manfaat lidah buaya, temulawak, dan kelor sebagai makanan sehat. Yang ketiga adalah penyuluhan dan praktek pembuatan produk makanan sehat dari lidah buaya, pembentukan kreatif planner healthy food dari anggota Skoper, peluncuran produk daya umat kolaborasi UMG dan Desa Kramat Inggil. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 yang disasar menjadi anggota Skoper dengan menanamkan jiwa kewirausahaan. Pada tahap ini tim memberikan penyuluhan tentang kreatif planner pada anggota Skoper. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan media video yang diunggah di link YouTube karena masih dalam masa pandemi, sehingga perangkat Desa Kramat Inggil tidak mengizinkan untuk melakukan penyuluhan secara langsung. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat lidah buaya, temulawak, dan kelor yang merupakan potensi pangan lokal di Desa Kramat Inggil sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesehatan. Tahap ini dilakukan penyuluhan tentang manfaat bahan pangan lokal seperti lidah buaya, temulawak, dan kelor sebagai tanaman yang dapat diproduksi menjadi makanan atau jajanan sehat. Kemudian yang ketiga, terbentuknya kelompok kreatif planner healthy food dari anggota Skoper yang berkreasi dan berinovasi, memanfaatkan tanaman sehat yang merupakan potensi Desa Kramat Inggil seperti lidah buaya, temulawak, dan kelor diolah menjadi produk pangan sehat. Kemudian yang kedua, membentuk kreatif planner healthy food. Ini bekerjasama dengan himpunan mahasiswa gizi UNG, terus dengan perangkat desa. Ini kegiatannya adalah memberikan pembekalan dan membentuk perintis kreatif planner dari anggota Skoper. Kemudian menunjuk Ibu Suwani sebagai ketua kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah peluncuran produk daya umat kolaborasi UMG dan Desa Kramat Inggil. Dari ketiga produk yang sudah diajarkan, stik lidah buaya paling disukai masyarakat. Terbukti dengan banyaknya pesanan produk tersebut kepada Ibu Suwani yang selaku koordinator atau ketua kelompok kreatif planner anggota Skoper. Daya umat diambil dari akronim lidah buaya, UMG, dan Kramat Inggil. Kesimpulannya, pandemi COVID membawa dampak penurunan ekonomi masyarakat Desa Kramat Inggil. Salah satu usaha peningkatan kualitas hidup dan pendapatan keluarga adalah dengan membudidayakan anggota Skoper. Banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan sehat, sehingga perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat lidah buaya, temulawak, dan kelor yang akan dijadikan untuk makanan sehat yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesehatan. Anggota Skoper diberikan edukasi dan pendampingan tentang pengolahan produk pangan yang berbahan dasar lidah buaya, temulawak, dan kelor sehingga mereka dapat memproduksi sendiri serta berinovasi dengan bahan dasar tersebut. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengetahuan anggota Skoper tentang kewirausahaan dan cara membuka peluang usaha baru untuk menambah pendapatan keluarga dengan membentuk kreatif planner healthy food dari anggota Skoper.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.